melakukan penyuluhan tentang mengenal penyakit asma, penyebab, gejala, dan cara penanganannya. Baiklah, slide yang pertama. Apa itu asma? Asma merupakan penyakit kronis dari sistem pernapasan yang ditandai oleh penyempitan saluran pernapasan kecil, bronkiolus, dan pembengkakan mukosa atau peradangan. Asma juga disebutkan oleh Rivis dalam buku Padilla yang menyatakan bahwa asma adalah obstruksi pada bronkus yang mengalami inflamasi dan memiliki respon yang sensitif bersifat reversibel. Lalu, slide yang kedua mengenai gejala-gejala asma. Yang pertama, sesak napas seperti dada diikat tali. Yang kedua, mengi seperti ngi-ngi bunyi saat bernapas. Dan yang terakhir, seperti batuk seperti malam atau dini hari. Slide selanjutnya, pencetus serangan asma atau trigger. Yang pertama ada alergen seperti debu, tungau, bulu binatang, serbuk sari, dan jamur. Yang kedua ada iritan seperti asap rokok, polusi udara, wewangian kuat, semprotan aerosol. Yang ketiga aktivitas fisik seperti olahraga berlebihan, exercise, induce asma. Yang keempat, cuaca seperti udara dingin atau perubahan cuaca ekstrim. Yang kelima, infeksi seperti flu, pilek, dan infeksi saluran pernapasan lainnya. Dan yang terakhir, ada faktor emosi seperti stres berlebihan atau tertawa terlalu keras. Slide selanjutnya, bagaimana asma terjadi patofisiologi. Yang pertama ada peradangan atau inflamasi, dinding saluran napas meradang dan bengkak. Yang kedua, penyempitan atau bronkus spasme, otot-otot di sekitar saluran napas mengencang. Dan yang terakhir, produksi lendir berlebih, lendir menyumbat saluran napas yang sudah sempit. Selanjutnya ada pengobatan asma atau prinsip dasarnya. Pengobatan asma ini bertujuan untuk yang pertama mengendalikan peradangan atau jangka panjang. Yang kedua, melegakan saluran napas dengan cepat saat serangan atau jangka pendek. Peran penting sebagai farmasi, obat asma umumnya dihirup atau inhalasi agar langsung sampai ke paru-paru. Teknik menghirup yang benar sangat menentukan keberhasilan terapi. Lalu, jenis-jenis obat asma. Yang pertama, ada obat pereda cepat atau reliever. Fungsinya melemaskan otot saluran napas dengan cepat saat serangan. Digunakan hanya saat gejala sesak muncul atau sebelum olahraga. Contoh obatnya ada salbutamol atau Ventolin, Venoterol. Bentuk sediaannya inhaler dengan kemasan biasanya biru. Yang kedua, obat pengendali jangka panjang atau controller. Fungsinya mengurangi peradangan di saluran napas, mencegah serangan. Digunakan setiap hari meskipun tidak ada gejala. Contoh obatnya kortikosteroid inhalasi atau budesonide, fluticasone, kombinasi dengan long-acting beta-agonis atau LABA. Bentuk sediaannya inhaler dengan kemasan biasanya berwarna coklat, merah, dan orange. Slide selanjutnya ada beberapa tips hidup sehat dengan asma. Yang pertama, kenali dan hindari pemicu asma. Yang kedua, selalu bawa obat reliever kemanapun. Yang ketiga, gunakan obat sesuai instruksi dokter dan apoteker. Yang keempat, rutin kontrol ke dokter. Yang kelima, jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Dan yang terakhir, olahraga teratur atau setelah konsultasi dokter. Lalu, kapan harus ke dokter atau IGD? Yang pertama saat sesak napas sangat berat, sulit bicara atau bicara terputus-putus. Yang kedua, obat reliever
dengan berwarna biru tidak membaik dalam 15-20 menit. Yang ketiga, lubang hidung melebar saat menarik napas. Yang terakhir, kulit di sekitar bibir dan kuku membiru. Lalu yang terakhir, ada kesimpulan dari mengenal penyakit asma. Kesimpulannya adalah asma adalah penyakit kronis tapi bisa dikendalikan. Kenali pemicu dan hindari. Bedakan antara obat reliever dengan berwarna biru untuk serangan dan controller berwarna coklat atau merah untuk pencegahan. Teknik inhalasi yang benar sangat penting dan konsultasi rutin dengan dokter. Dan tanyakan pada apoteker tentang cara penggunaan obat yang benar dan cara penggunaan obat yang tepat. Demikian hasil video penyuluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.